Aku buat suami, ipar, serta ibu mertuaku syok dan berlutut setelah tahu aku adalah anak pejabat kaya raya. Mentari pagi menyapa lembut melalui celah jendela kamar tidur. Dewi menggeliat kecil, merasakan lengan hangat Denny masih melingkar posesif di pinggangnya. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Pagi ini, seperti ratusan pagi lainnya sejak mereka menikah 2 tahun lalu, terasa damai dan penuh cinta. Setidaknya, itulah yang Dewi rasakan. Denny, dengan mata masih terpejam, mengecup lembut puncak kepala Dewi. "Selamat pagi, sayang," bisiknya dengan suara serak khas bangun tidur. "Selamat pagi, Mas," balas Dewi, merasakan kehangatan menjalari hatinya. Momen-momen seperti inilah yang selalu ia pegang erat. Kenangan indah yang perlahan mulai tertutup kabut kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. 2 tahun lalu, pernikahan mereka adalah impian yang menjadi kenyataan. Denny, seorang pria sederhana namun penuh kasih, berhasil menaklukkan hatinya yang selama ini tertutup rapat. Dewi, meskipun berasal dari keluarga berada, tidak pernah mempermasalahkan kesederhanaan Denny. Baginya, cinta dan kebahagiaan jauh lebih berharga daripada kekayaan. Namun, setelah menikah dan tinggal di rumah keluarga Denny, semuanya mulai berubah. Ibu mertua, seorang wanita yang tampak ramah di awal pernikahan, perlahan menunjukkan watak aslinya yang perfeksionis dan seringkali mengkritik. Begitu pula dengan Loli, adik ipar Dewi yang manja dan selalu ingin diperhatikan. Awalnya, Dewi berusaha memahami dan menyesuaikan diri. Ia yakin, dengan kesabaran dan cinta, ia bisa membangun hubungan yang baik dengan keluarga suaminya. Ia melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan senang hati, memasak makanan kesukaan Denny dan keluarganya, serta selalu berusaha bersikap sopan dan menghormati. Tetapi, semakin hari, tuntutan dan kritik semakin menjadi-jadi. Ibu mertua selalu punya komentar pedas tentang masakannya, kerap membandingkannya dengan masakan wanita lain, bahkan tak jarang mengungkit-ungkit kekurangan Dewi di depan Denny. Loli pun tak kalah menyebalkan. Gadis itu seringkali seenaknya meminta tolong, bahkan tak jarang menyuruh Dewi melakukan pekerjaan yang seharusnya bisa ia lakukan sendiri. Denny, awalnya, ia masih berusaha menengahi dan membela Dewi. Namun, seiring berjalannya waktu, ia tampak semakin tertekan di antara ibunya dan istrinya. Ia mulai jarang membela Dewi, bahkan terkadang ikut menyalahkan jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hati ibunya. Pagi ini, setelah membantu Denny bersiap-siap untuk berangkat kerja, Dewi turun ke dapur. Ibu mertua sudah duduk di meja makan, ditemani Loli yang masih menguap lebar. Dewi menyapa mereka dengan senyum, namun hanya dibalas dengan gumaman singkat. Dewi segera menyiapkan sarapan. Hari ini, ia membuat nasi goreng spesial kesukaan Denny. Ia berharap, dengan makanan kesukaan suaminya, suasana pagi ini bisa sedikit lebih baik. "Ini, Bu, Loli," kata Dewi sambil meletakkan piring nasi goreng di hadapan ibu mertua dan Loli. Ibu mertua melihat nasi goreng itu dengan tatapan datar. "Hanya nasi goreng lagi? Tidak ada yang lain?" tanyanya dengan nada ketus. Dewi mencoba tersenyum sabar. "Kemarin kan ibu bilang ingin makan nasi goreng, Bu?" "Iya, tapi itu kan kemarin. Setiap hari nasi goreng, bosan juga," sahut Loli sambil memutar bola mata. Hati Dewi mencelos. Ia sudah berusaha membuat makanan yang disukai keluarga suaminya, tapi tetap saja ada yang salah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan gejolak kekecewaan yang mulai merayap di hatinya. "Nanti malam Dewi coba masak yang lain, Bu, Loli," jawab Dewi dengan nada lembut. Ibu mertua hanya mendengus pelan dan mulai menyantap nasi gorengnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Loli pun ikut makan dengan wajah masam. Dewi hanya bisa menghela napas dalam hati. Inilah rutinitasnya setiap pagi.
berusaha menyenangkan hati ibu mertua dan adik iparnya, meskipun seringkali usahanya berujung sia-sia. Sambil membereskan sisa sarapan, pikiran Dewi melayang pada masa lalunya. Ia teringat akan kehidupannya yang serba mewah dan berkecukupan. Ia adalah putri tunggal dari seorang pejabat tinggi yang sangat disegani. Semua keinginannya selalu terpenuhi. Namun, ia memilih untuk meninggalkan semua itu demi cintanya pada Denny. Ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya dari Denny dan keluarganya. Ia ingin melihat apakah cinta mereka tulus, tanpa dipengaruhi oleh status atau kekayaannya. Ia ingin membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan cinta dan saling pengertian. Namun, kenyataannya jauh dari harapannya. Ia merasa semakin terasing di rumah suaminya sendiri. Ia merindukan kebebasan dan kemandirian yang dulu ia miliki. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk menikah dengan Denny adalah keputusan yang tepat. Saat sedang mencuci piring, telepon genggam Dewi berdering. Tertera nama, Papa, di layar. Dewi segera mengangkatnya dengan senyum yang dipaksakan. Halo, Pak, sapa Dewi. Dewi, bagaimana kabarmu, Nak? Suara ayahnya terdengar khawatir dari seberang telepon. Baik, Pak. Dewi baik-baik saja, jawab Dewi, berusaha menyembunyikan nada sedih dalam suaranya. Papa dengar dari Bei Inah, kamu sering terlihat murung belakangan ini. Ada apa, sayang? Dewi terdiam sejenak. Ia tidak ingin membebani ayahnya dengan masalah rumah tangganya. Ayahnya sudah cukup sibuk dengan pekerjaannya. Tidak apa-apa, Pak. Mungkin Dewi hanya sedikit lelah, jawab Dewi akhirnya. Yakin? Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk cerita sama Papa ya. Nah, Papa selalu ada untuk kamu. Iya, Pak. Terima kasih, ucap Dewi dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sangat beruntung memiliki ayah yang begitu menyayanginya. Setelah menutup telepon, Dewi terdiam sejenak. Ia menatap tangannya yang basah oleh air sabun. Ia menggenggam erat takdirnya. Ia harus kuat. Ia harus bisa menghadapi semua ini. Mungkin, suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia berharap semua orang akan mengerti alasannya menyembunyikan identitasnya selama ini. Untuk saat ini, Dewi hanya bisa terus bersabar dan berharap keajaiban akan datang. Ia masih mencintai Denny, meskipun hatinya seringkali terluka oleh sikap suami dan keluarganya. Ia berharap, suatu hari nanti, mereka bisa melihatnya bukan hanya sebagai seorang istri atau menantu biasa, tetapi sebagai seorang wanita yang juga berhak mendapatkan cinta dan penghargaan. Beberapa minggu berlalu setelah percakapan Dewi dengan ayahnya. Kehidupan rumah tangganya masih berjalan seperti biasa, atau lebih tepatnya, seperti neraka yang tertunda. Kritik dan tuntutan dari ibu mertua dan Loli tak pernah surut. Denny pun semakin jarang menunjukkan perhatiannya pada Dewi, seolah sudah terbiasa dengan keluhan ibunya dan tingkah manja adiknya. Suatu sore, Dewi baru saja selesai membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Ia merasa sedikit pusing dan tidak enak badan, mungkin karena kelelahan. Saat ia sedang beristirahat sejenak di kamar, Loli tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Mbak Dewi, tolong setrika baju ini ya. Besok aku mau pergi sama teman-teman, kata Loli sambil melemparkan setumpuk pakaian kusut ke atas tempat tidur. Dewi menghela napas. Ia merasa sangat lelah, tapi ia tahu jika menolak, Loli pasti akan mengadu pada ibunya dan ujung-ujungnya ia juga yang akan kena marah. Loli, Mbak lagi nggak enak badan. Bisa nanti malam Mbak setrikain? Jawab Dewi dengan nada pelan. Loli mendengus. Alah, alasan aja. Dari tadi aku lihat Mbak cuma tiduran. Cepatlah, Mbak. Ini penting. Tapi, Loli. Nggak ada tapi-tapian.
Pokoknya Mbak harus setrika sekarang. Loli bersedekap, menatap Dewi dengan tatapan menuntut. Dewi merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia bukan pembantu di rumah ini. Ia adalah istri Denny. Tapi kenapa ia diperlakukan seperti ini? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Iya, nanti Mbak setrikain, jawab Dewi akhirnya, berusaha menahan emosinya. Loli tersenyum puas dan langsung keluar dari kamar tanpa mengucapkan terima kasih. Dewi hanya bisa menatap nanar tumpukan pakaian di tempat tidurnya. Rasa sakit di hatinya terasa lebih perih daripada rasa pusing di kepalanya. Malam harinya, saat makan malam, suasana kembali tegang. Ibu mertua mengkritik masakan Dewi yang menurutnya kurang bumbu. Denny hanya diam, sibuk dengan makanannya. Loli asyik bercerita tentang rencana perjalanannya besok, tanpa sedikit pun merasa bersalah telah menyuruh Dewi menyetrika pakaiannya saat sedang tidak enak badan. Setelah makan malam, Dewi mencuci piring sendirian. Denny beralasan harus mengerjakan laporan kantor di kamar. Ibu mertua dan Loli asyik menonton televisi di ruang keluarga. Dewi merasa semakin terisolasi. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, Dewi mendengar suara tawa keras dari ruang keluarga. Itu pasti Loli yang sedang menonton acara komedi kesukaannya. Hati Dewi semakin perih. Kenapa mereka bisa tertawa dan bahagia, sementara ia merasa begitu menderita? Saat sedang mengeringkan piring terakhir, Dewi tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas hingga pecah berkeping-keping. Suara pecahan gelas itu cukup keras hingga membuat ibu mertua dan Loli menoleh ke arah dapur. "Aduh, ceroboh sekali kamu, Dewi!" seru ibu mertua dengan nada kesal. "Lihat, kan jadi berantakan." "Maaf, Bu. Dewi nggak sengaja," jawab Dewi dengan suara lirih. "Sudahlah, Bu. Biar Dewi bersihkan," timpal Denny yang tiba-tiba muncul di dapur. Dewi sedikit terkejut melihat Denny. Biasanya, ia tidak pernah ikut campur jika ibunya sedang memarahinya. Saat Dewi sedang membersihkan pecahan gelas, ibu mertua masih terus mengomel. "Lain kali hati-hati. Jangan cuma bisa menghabiskan uang anakku saja, tapi kerja juga yang becus." Kata-kata ibu mertua itu bagai pisau yang menusuk jantung Dewi. Ia merasa sangat terhina. Ia memang tidak bekerja di luar rumah, tapi bukan berarti ia hanya menghabiskan uang Denny. Ia melakukan semua pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar. Ia bahkan seringkali menggunakan uang pribadinya untuk membeli kebutuhan rumah tangga, agar tidak terlalu membebani Denny. Air mata Dewi akhirnya tumpah. Ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. "Sudah, Bu," kata Denny lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Dewi sudah minta maaf. Tidak perlu dibesar-besarkan lagi." Ibu mertua tampak tidak senang dengan teguran Denny, tapi ia memilih untuk diam dan kembali ke ruang keluarga bersama Loli. Denny menghampiri Dewi dan memeluknya dari belakang. "Sudah, sayang. Jangan didengarkan kata-kata ibu," bisiknya lembut. Dewi berusaha menenangkan diri di pelukan Denny. Namun, hatinya masih terasa sakit. Ia merasa Denny hanya membela dirinya sesaat, hanya untuk meredakan suasana. Ia tidak benar-benar memahami apa yang ia rasakan. "Mas," panggil Dewi dengan suara serak. "Iya, sayang." "Apa Mas tidak melihat bagaimana ibu dan Loli memperlakukan Dewi?" Denny terdiam sejenak. "Aku tahu, sayang. Tapi kamu harus sabar. Ibu dan Loli memang begitu orangnya. Kamu harus bisa menyesuaikan diri." Jawaban Denny membuat hati Dewi semakin hancur. Jadi, selama ini ia yang salah? Ia yang harus menyesuaikan diri dengan perlakuan buruk ibu dan adiknya? Lalu, bagaimana dengan perasaannya? Apakah tidak ada yang peduli?
Dewi melepaskan pelukan Denny dan menatapnya dengan tatapan kecewa. Jadi, Mas lebih memilih membela ibu dan Loli daripada aku? Denny tampak bingung. Bukan begitu, sayang. Aku hanya apa, Mas? Hanya membiarkan istrimu diperlakukan seperti ini? Air mata Dewi kembali menetes. Denny menghela napas berat. Ia tampak frustrasi. Dewi, aku lelah dengan semua ini. Bisakah kita tidak bertengkar lagi? Kata-kata Denny itu bagai tamparan keras bagi Dewi. Ia merasa Denny sudah tidak peduli lagi padanya. Ia merasa sendirian dan tidak berdaya. Malam itu, Dewi tidur membelakangi Denny. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia merasa pernikahan impiannya kini benar-benar telah retak. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam situasi seperti ini. Tanpa Denny ketahui, dalam diamnya, Dewi mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Ia harus mengambil tindakan. Ia harus menunjukkan kepada mereka siapa dirinya sebenarnya. Titik pemicu ini telah membuatnya menyadari satu hal. Kesabarannya ada batasnya. Dan batas itu sebentar lagi akan terlampaui. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Dewi. Sikap ibu mertua dan Loli tidak berubah. Bahkan cenderung semakin menjadi-jadi. Mereka seolah berlomba-lomba mencari kesalahan Dewi dan membuatnya merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Suatu pagi, saat Dewi sedang membersihkan kamar mandi, ia tidak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan ibu mertua. Vas itu memang sudah tua dan rapuh. Tapi ibu mertua langsung naik pitam begitu melihat pecahannya. Ya ampun, Dewi, kamu ini benar-benar tidak becus. Sudah berapa kali kamu merusak barang-barang di rumah ini? Bentak ibu mertua dengan wajah merah padam. Maaf, Bu. Dewi tidak sengaja, jawab Dewi dengan nada menyesal. Tidak sengaja bagaimana? Kamu itu memang ceroboh. Vas itu mahal harganya. Kamu tahu tidak? Dewi hanya bisa menunduk. Tidak berani menatap mata ibu mertuanya yang penuh amarah. Ia tahu, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia akan selalu salah di mata wanita itu. Loli, yang mendengar keributan dari kamarnya, ikut keluar dan melihat pecahan vas di lantai. Wah, parah banget, Mbak. Itu kan vas kesayangan ibu. Bisa-bisa Mbak nggak dikasih makan seminggu, katanya sambil tertawa sinis. Dewi merasakan air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa dipermalukan dan direndahkan di rumahnya sendiri. Denny, yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, hanya bisa menghela napas melihat pertengkaran itu. Ia mencoba menengahi, tapi ibunya terlanjur emosi. Sudahlah, Bu. Nanti Denny ganti vasnya, kata Denny dengan nada lelah. Enak saja kamu bilang ganti. Vas itu punya nilai sentimental. Tidak bisa diganti dengan uang, jawab ibu mertua dengan ketus. Dewi merasa semakin bersalah dan tidak berdaya. Ia menawarkan diri untuk mengganti vas itu dengan uangnya sendiri, tapi ibu mertua menolak dengan kasar. Uangmu itu uang anakku juga. Jangan sok baik, hardiknya. Setelah Denny berangkat kerja, ibu mertua masih terus mengomel pada Dewi. Loli pun tak henti-hentinya menyindir dan mengejeknya. Dewi hanya bisa diam dan menahan air matanya. Ia merasa seperti tahanan di rumah ini. Siang harinya, Dewi mencoba menghubungi ayahnya. Ia sangat merindukan suara lembut dan perhatian ayahnya. Namun, teleponnya tidak diangkat. Mungkin ayahnya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dewi menghela napas. Ia merasa semakin sendirian. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Ia tidak ingin membebani ayahnya dengan masalahnya. Ia juga tidak mungkin bercerita kepada teman-temannya, karena ia selalu menjaga rapat identitas aslinya.
Saat sedang melamun di ruang tamu, Dewi melihat sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil saat pernikahannya dengan Denny. Di foto itu, mereka tampak bahagia dan serasi. Dewi tersenyum miris. Betapa palsunya senyuman itu sekarang. Tiba-tiba, Loli menghampirinya dengan wajah masam. "Mbak, tolong belikan aku make up baru ya. Punyaku sudah habis," katanya sambil menyodorkan sebuah katalog online. Dewi melihat harga make up yang ditunjuk Loli. Harganya cukup mahal. "Loli, bukannya kemarin kamu baru beli?" tanya Dewi dengan hati-hati. "Ih, Mbak pelit banget sih. Sekali-kali beliin aku dong. Kan Mbak istri Mas Denny, pasti punya banyak uang," jawab Loli dengan nada merengek. Dewi menghela napas lagi. Ia tahu, jika ia menolak, Loli pasti akan mengadu pada ibunya dan ia akan kembali dimarahi. Dengan berat hati, ia mengiyakan permintaan Loli. "Baiklah, nanti Mbak belikan," jawab Dewi dengan nada pasrah. Loli langsung tersenyum lebar dan memeluk Dewi sekilas. "Asik. Makasih ya, Mbak," katanya sebelum berlari kembali ke kamarnya. Dewi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia merasa seperti ATM berjalan bagi keluarga suaminya. Semua orang seenaknya meminta uang padanya, tanpa pernah menghargai usahanya. Malam harinya, saat Denny pulang kerja, Dewi mencoba berbicara dengannya tentang perlakuan ibu dan adiknya. Ia berharap Denny bisa lebih tegas dan membela dirinya. "Mas, tadi ibu marah besar karena Dewi tidak sengaja memecahkan vasnya," cerita Dewi dengan nada sedih. Denny tampak lelah setelah seharian bekerja. Ia hanya menghela napas dan berkata, "Sudahlah, sayang. Ibu memang begitu orangnya. Kamu harus lebih hati-hati lain kali." Jawaban Denny membuat hati Dewi kembali terluka. Ia merasa Denny tidak pernah benar-benar mendengarkannya. Ia hanya ingin ia diam dan menerima semua perlakuan buruk keluarganya. "Tapi, Mas, ibu juga bilang kata-kata yang sangat menyakitkan," lanjut Dewi dengan suara bergetar. "Kata-kata apa?" tanya Denny tanpa menatap istrinya. "Ibu bilang Dewi hanya menghabiskan uang Mas dan tidak becus kerja," jawab Dewi dengan air mata yang mulai menetes. Denny akhirnya menatap Dewi. Ia tampak sedikit terkejut melihat air mata istrinya. "Dewi, kamu jangan terlalu dimasukkan hati kata-kata ibu. Ibu kan memang suka begitu. Yang penting aku tahu kamu tidak seperti itu." Meskipun Denny mengatakan itu, Dewi tetap merasa tidak puas. Ia ingin Denny lebih dari sekadar mengatakan itu. Ia ingin Denny membela dirinya di depan ibunya. "Tapi, Mas, kenapa Mas tidak pernah membela Dewi di depan ibu?" tanya Dewi dengan nada lirih. Denny menghela napas berat dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Dewi, aku tidak mau bertengkar dengan ibu. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu. Kalau aku membela kamu, nanti malah jadi masalah yang lebih besar." Jawaban Denny itu membuat Dewi semakin kecewa. Jadi, ia harus terus-menerus menelan pil pahit ini demi menghindari pertengkaran antara Denny dan ibunya? Lalu, bagaimana dengan kebahagiaannya sendiri? Malam itu, Dewi kembali tidur dengan hati yang hancur. Topeng kesabarannya terasa semakin tipis. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam situasi ini. Ia merasa semakin dekat dengan titik di mana ia tidak bisa lagi menahan diri dan akan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Dewi dan Denny sedang duduk di ruang keluarga setelah makan malam. Suasana terasa sedikit lebih tenang dari biasanya. Ibu mertua sedang pergi arisan, dan Loli sedang asyik mengobrol dengan teman-temannya di telepon di kamarnya. "Mas," panggil Dewi dengan nada hati-hati. Ada yang ingin Dewi bicarakan. Denny yang sedang menonton televisi menoleh sekilas. "Ada apa, sayang?" "Ini soal uang tabungan kita.
kata Dewi sambil menarik napas dalam-dalam. Sejak awal menikah, Dewi dan Denny sepakat untuk menyisihkan sebagian penghasilan Denny untuk keperluan mendesak atau rencana masa depan mereka. Uang itu Dewi kelola dengan hati-hati dan tersimpan di rekening bersama. Uang tabungan? Memangnya kenapa? Tanya Denny dengan nada bingung. Tadi siang Dewi cek saldo rekening, dan Dewi kaget sekali. Ujar Dewi dengan suara sedikit bergetar. Hampir separuh uangnya hilang. Denny langsung menegakkan tubuhnya dan menatap Dewi dengan kening berkerut. Hilang? Bagaimana bisa? Dewi juga tidak tahu. Mas, Dewi tidak pernah menarik uang sebanyak itu. Jawab Dewi dengan nada cemas. Mereka berdua terdiam sejenak, mencoba mencari kemungkinan penyebabnya. Tiba-tiba, Dewi teringat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, Loli pernah meminjam kartu ATM mereka dengan alasan ingin membeli sesuatu secara online. Dewi awalnya ragu, tapi Loli terus merengek dan berjanji akan segera mengembalikannya. Mas, apa mungkin Loli yang mengambil uang itu? Tanya Dewi dengan nada curiga. Denny tampak terkejut mendengar pertanyaan Dewi. Loli? Tidak mungkinlah. Sayang, dia kan adikku. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi, Mas, hanya dia yang memegang kartu ATM kita beberapa hari ini, desak Dewi. Pasti ada penjelasan lain, Dewi. Mungkin kamu salah lihat saldo atau ada biaya administrasi yang besar, jawab Denny, berusaha membela adiknya. Tidak, Mas. Dewi yakin sudah melihat saldonya dengan benar. Dan tidak mungkin ada biaya administrasi sebesar itu, bantah Dewi dengan nada semakin khawatir. Saat mereka sedang berdebat, Loli tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan wajah ceria. Ia tampak baru selesai menelepon. Lagi ngobrolin apa nih? Kok serius banget? Tanya Loli sambil menghampiri mereka. Ini soal uang tabungan kita yang hilang, jawab Denny dengan nada datar. Wajah Loli langsung berubah pucat. Ia tampak gugup dan menghindari tatapan Dewi. Hilang? Kok bisa? Tanya Loli dengan nada sedikit terbata-bata. Iya. Dan Dewi curiga kamu yang mengambilnya. Loli? Kata Dewi dengan tatapan tajam. Loli langsung membantah dengan keras. Enak aja nuduh. Aku nggak mungkin ngambil uang kalian. Lalu, kenapa kamu meminjam kartu ATM kita beberapa hari ini? Kamu bilang mau beli sesuatu secara online, tapi sampai sekarang kamu belum mengembalikannya, desak Dewi lagi. Loli terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Itu, aku pinjam buat beli hadiah ulang tahun teman, jawabnya akhirnya dengan nada tidak yakin. Hadiah ulang tahun teman sampai menghabiskan hampir separuh uang tabungan kita? Tanya Dewi dengan nada sinis. Loli kembali terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Dewi. Denny melihat ke arah adiknya dengan tatapan menyelidik. Loli, jujur sama Mas. Kamu ambil uang itu? Tanya Denny dengan nada serius. Loli menunduk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Iya, Mas aku ambil, jawabnya akhirnya dengan suara lirih. Dewi merasa seperti disambar petir. Ia tidak menyangka Loli akan melakukan hal seperti ini. Ia merasa dikhianati oleh adik iparnya sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Loli, kamu tahu uang itu sangat berarti bagi kami. Tanya Dewi dengan nada kecewa. Loli mengangkat wajahnya yang sudah penuh air mata. Aku butuh uang buat beli tas baru. Aku malu sama teman-temanku karena tas aku sudah jelek. Jawabnya sambil terisak. Dewi dan Denny saling bertukar pandang. Mereka tidak habis pikir dengan alasan Loli. Hanya karena ingin membeli tas baru, Loli tega mengambil uang tabungan mereka tanpa izin. Loli, kamu tahu kan kami sudah menabung uang itu susah payah? Itu bukan uang yang bisa kamu ambil seenaknya, kata Denny dengan nada marah. Maaf,
Mas, aku janji akan menggantinya nanti, jawab Loli sambil terus menangis. Mengganti bagaimana? Kamu kan tidak punya penghasilan sendiri, sahut Dewi dengan nada kesal. Denny menghela napas berat. Ia tampak sangat kecewa dengan tingkah adiknya. Sudahlah, Dewi. Jangan diperpanjang lagi. Nanti Mas bicarakan lagi sama Loli. Jawaban Denny membuat Dewi semakin sakit hati. Lagi-lagi, Denny lebih membela adiknya daripada dirinya. Uang tabungan mereka hampir habis. Dan Denny hanya mengatakan akan membicarakannya nanti. Ia tidak melihat betapa seriusnya masalah ini bagi Dewi. Jadi, begitu saja, Mas. Uang kita hampir hilang. Dan Mas cuma bilang akan membicarakannya nanti. Tanya Dewi dengan nada sinis. Lalu, kamu mau aku bagaimana, Dewi? Aku juga bingung, jawab Denny dengan nada frustrasi. Seharusnya kamu marah pada adikmu. Mas, dia sudah mencuri uang kita. Bentak Dewi dengan air mata yang semakin deras mengalir. Dewi, jangan berteriak seperti itu. Tidak enak didengar tetangga, kata Denny dengan nada memperingatkan. Kenapa Mas selalu memikirkan orang lain daripada aku? Aku istrimu, Mas. Kenapa Mas tidak pernah membelaku? Dewi merasa emosinya sudah diubun-ubun. Ia merasa Denny tidak pernah benar-benar memprioritaskannya. Denny terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Dewi. Ia hanya menatap istrinya dengan tatapan kosong. Dewi merasa hatinya hancur berkeping-keping. Kejadian ini benar-benar membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Ia sudah cukup bersabar selama ini. Ia sudah berusaha menerima semua perlakuan buruk ibu dan adiknya. Tapi kali ini, Loli sudah kelewatan. Ia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga bagi Dewi dan Denny. Dan Denny, sebagai suaminya, lagi-lagi tidak bisa berdiri di pihaknya. Malam itu, Dewi kembali menangis seorang diri di kamar. Ia merasa tidak ada lagi harapan untuk pernikahannya. Ia merasa Denny tidak akan pernah berubah. Ia merasa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Dalam kesunyian malam, Dewi mengambil keputusan yang bulat. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Ia harus mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya kepada Denny dan keluarganya. Mungkin, dengan begitu, mereka akan sadar betapa bodohnya mereka telah memperlakukannya selama ini. Malam itu terasa panjang dan sunyi bagi Dewi. Ia terjaga hingga larut, pikirannya berkecamuk. Kejadian hilangnya uang tabungan benar-benar membuka matanya. Bukan hanya soal uangnya yang raib, tetapi lebih kepada sikap Denny yang lagi-lagi tidak bisa sepenuhnya mendukungnya. Ia merasa Denny lebih memilih untuk menjaga kedamaian dengan keluarganya daripada membela kebahagiaan istrinya. Dewi mengingat kembali semua perlakuan buruk yang ia terima selama 2 tahun pernikahannya. Cibiran ibu mertua, tingkah manja dan seenaknya Loli, dan ketidakberdayaan Denny untuk melindunginya. Semua itu bagai kepingan-kepingan kaca tajam yang menusuk hatinya. Awalnya, ia berpikir bahwa cintanya pada Denny akan mampu mengatasi semua ini. Ia percaya bahwa dengan kesabaran dan pengertian, ia bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Ia merasa semakin terperosok dalam jurang ketidakbahagiaan. Ia merenungkan keputusannya untuk menyembunyikan identitasnya. Dulu, ia melakukannya karena ingin mencari cinta yang tulus, bukan karena status atau kekayaan. Ia merenungkan keputusannya untuk menyembunyikan identitasnya. Dulu, ia melakukannya karena ingin mencari cinta yang tulus, bukan karena status atau kekayaan. Ia ingin Denny dan keluarganya menerima dirinya apa adanya. Tapi, apakah mereka benar-benar menerimanya? Mereka hanya melihatnya sebagai seorang istri yang harus patuh dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga tanpa keluhan.
Mereka tidak pernah berusaha mengenalnya lebih dalam atau menghargai dirinya sebagai seorang individu. Air mata Dewi kembali menetes. Ia merasa bodoh karena telah begitu naif. Ia telah memberikan hatinya kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Tiba-tiba, ia teringat percakapannya dengan ayahnya beberapa minggu lalu. Ayahnya khawatir dengan keadaannya dan menawarkan bantuan jika ia mengalami kesulitan. Saat itu, Dewi menolak dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Tapi sekarang, ia merasa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenarannya. Ia meraih ponselnya dan membuka kontak ayahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia ragu-ragu sejenak. Apakah ini keputusan yang tepat? Bagaimana jika Denny dan keluarganya semakin marah setelah mengetahui siapa dirinya sebenarnya? Bagaimana jika pernikahannya benar-benar berakhir? Namun, di sisi lain, ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kepura-puraan dan diperlakukan seperti ini. Ia berhak mendapatkan kebahagiaan dan rasa hormat. Ia berhak untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, Dewi mengetik pesan singkat untuk ayahnya. Ia tidak menceritakan detail masalahnya, hanya meminta ayahnya untuk menemuinya secepat mungkin. Keesokan harinya, Dewi merasa lebih tenang setelah mengirim pesan kepada ayahnya. Ia merasa beban berat di hatinya sedikit terangkat. Ia tahu, apapun yang terjadi, ayahnya akan selalu ada untuknya. Sementara menunggu balasan dari ayahnya, Dewi mencoba bersikap biasa di depan Denny, ibu mertua, dan Loli. Ia tidak ingin mereka curiga bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Saat sarapan, ibu mertua kembali mengomel tentang sesuatu yang sepele. Loli pun tak henti-hentinya menyindir Dewi. Denny hanya diam, seperti biasa. Namun, kali ini, Dewi tidak lagi merasa terlalu sakit hati. Ia tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Siang harinya, ayahnya menelepon. Beliau sangat khawatir dengan pesan Dewi dan langsung bersedia menemuinya. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah Dewi. Dengan jantung berdebar-debar, Dewi berpamitan kepada Denny dengan alasan ingin pergi ke supermarket. Denny hanya mengangguk tanpa menanyakan lebih lanjut. Ia tampak masih kesal dengan kejadian semalam. Sesampainya di kafe, Dewi melihat ayahnya sudah menunggunya di salah satu meja. Beliau tampak lebih tua dan lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Dewi langsung menghambur ke pelukan ayahnya dan menangis terseduh-seduh. Dewi sudah tidak tahan lagi. Isaknya di pelukan ayahnya. Ayahnya memeluknya erat dan menenangkannya. Ada apa, sayang? Ceritakan semuanya pada papa. Dewi menceritakan semua yang telah ia alami selama 2 tahun pernikahannya. Ia menceritakan tentang perlakuan buruk ibu mertua dan Loli, serta ketidakberdayaan Denny untuk melindunginya. Ia juga menceritakan tentang hilangnya uang tabungan mereka oleh Loli. Ayahnya mendengarkan ceritanya dengan seksama, wajahnya semakin lama semakin mengeras. Setelah Dewi selesai bercerita, ayahnya menghela napas panjang. Papa sangat menyesal kamu harus mengalami semua ini, sayang, kata ayahnya dengan nada penuh penyesalan. Papa tidak tahu mereka memperlakukanmu seburuk ini. Dewi hanya ingin dicintai dan dihargai, Pak, kata Dewi dengan air mata yang terus mengalir. Dewi pikir Denny adalah orang yang tepat. Tapi ternyata Dewi salah. Ayahnya menggenggam tangan Dewi dengan erat. Papa akan bantu kamu, Nak. Papa tidak akan membiarkan mereka terus-menerus menyakitimu. Apa yang harus Dewi lakukan, Pak? Tanya Dewi dengan nada putus asa. Ayahnya terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Menurut Papa, sudah saatnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka harus tahu bahwa mereka telah memperlakukan putri seorang pejabat tinggi dengan semena-mena.
Dewi terkejut mendengar perkataan ayahnya. Ia memang sudah memikirkan hal ini, tapi ia masih merasa ragu. Tapi, Pak, bagaimana jika Denny marah dan menceraikan Dewi? Tanya Dewi dengan nada khawatir. Jika dia mencintaimu, dia akan menerima kamu apa adanya. Nah, dan jika dia tidak bisa menerima masa lalumu, mungkin dia memang bukan orang yang tepat untukmu, jawab ayahnya dengan tegas. Lagi pula, setelah apa yang mereka lakukan padamu, apakah kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Dewi terdiam. Ia merenungkan kata-kata ayahnya. Ia merasa ayahnya benar. Ia sudah terlalu lama bertahan dalam pernikahan yang tidak membahagiakannya. Mungkin, inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya dan memulai hidup yang baru. Baiklah, Pak, kata Dewi akhirnya dengan nada mantap. Dewi siap. Dewi akan mengungkapkan siapa diri Dewi sebenarnya. Ayahnya tersenyum lega dan memeluk Dewi sekali lagi. Papa bangga padamu, sayang. Papa akan ada di sampingmu dalam menghadapi ini semua. Dewi merasa lebih kuat setelah berbicara dengan ayahnya. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki ayahnya yang akan selalu mendukungnya. Ia siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya. Inilah saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini dan menunjukkan kepada Denny dan keluarganya siapa Dewi Lestari yang sebenarnya. Pada hari itu, Dewi bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan sarapan spesial untuk Denny. Ia membuat nasi kuning dengan lauk pauk lengkap, persis seperti yang mereka makan saat akad nikah dulu. Ia juga mendekorasi rumah dengan balon-balon berwarna emas dan perak, serta rangkaian bunga mawar merah yang memenuhi vas-vas di setiap sudut ruangan. Ia ingin hari ini tampak seperti perayaan bahagia yang sesungguhnya. Sebuah topeng untuk menyembunyikan kejutan besar yang telah ia siapkan. Saat Denny bangun dan melihat semua persiapan itu, matanya berbinar-binar. Ia tampak benar-benar terkejut dan terharu. Wah, sayang, ini semua untuk kita? Katanya dengan suara bergetar, menghampiri Dewi dan memeluknya erat. Tentu saja, Mas. Ini kan hari ulang tahun pernikahan kita yang kedua. Jawab Dewi sambil membalas pelukan Denny, menyembunyikan senyum getir di balik bahu suaminya. Ia merasakan sedikit rasa bersalah karena telah menipu Denny, tetapi ia juga merasa inilah satu-satunya cara. Sepanjang hari itu, Dewi berusaha menjadi istri yang sempurna. Ia melayani Denny dengan penuh perhatian, tertawa mendengar cerita-ceritanya, dan bahkan menyuapinya saat makan siang romantis yang ia siapkan di taman belakang rumah. Ibu mertua dan Loli yang melihat kemesraan mereka tampak senang dan tidak curiga sedikit pun. Mereka bahkan memuji Dewi karena telah menjadi istri yang baik dan berbakti. Pujian yang terasa seperti sindiran di telinga Dewi. Malam harinya tiba. Dewi telah memesan meja di restoran paling mewah di kota, sebuah tempat yang biasanya hanya ia lihat di majalah atau televisi. Ketika mereka tiba, Denny, ibu mertua, dan Loli terkesima dengan kemewahan restoran tersebut. Pelayan menyambut mereka dengan hormat dan mengantar mereka ke meja yang telah dipesan dengan pemandangan kota yang gemerlap. Selama makan malam, suasana terasa hangat dan menyenangkan. Mereka menikmati hidangan-hidangan lezat yang disajikan dengan indah. Denny beberapa kali menggenggam tangan Dewi dan mengucapkan terima kasih karena telah membuat hari ini begitu istimewa. Ibu mertua bahkan sempat meneteskan air mata haru saat memberikan ucapan selamat kepada mereka. Loli pun tampak antusias dengan semua kemewahan yang ia rasakan malam itu. Setelah selesai menyantap hidangan penutup, Dewi meminta perhatian semua orang. Ia meletakkan sendoknya perlahan dan menarik napas dalam-dalam. Sorot matanya berubah menjadi lebih serius, membuat senyum di wajah Denny sedikit memudar. Mas Denny, Ibu, Loli, terima kasih sudah menemani Dewi di hari yang spesial ini, kata Dewi dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap terdengar jelas di tengah alunan musik lembut restoran. 2 tahun sudah kita bersama.
Banyak cerita yang telah kita ukir. Ada tawa, ada air mata, ada suka, dan tentu saja, ada duka. Denny menggenggam tangan Dewi dengan erat, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ibu mertua dan Loli saling bertukar pandang, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicara Dewi. Dewi melanjutkan, selama ini, mungkin ada banyak hal yang tidak kalian ketahui tentang Dewi. Ada bagian dari diri Dewi yang sengaja Dewi sembunyikan. Bukan karena Dewi tidak mempercayai kalian, tapi karena Dewi ingin melihat. Dewi ingin merasakan. Dewi berhenti sejenak, mengatur napasnya. Jantungnya berdebar semakin kencang. Inilah saatnya. Dewi ingin merasakan cinta yang tulus, tanpa embel-embel apapun. Lanjut Dewi dengan nada yang semakin tegas, menatap mata Denny lekat-lekat. Selama ini, kalian mungkin melihat Dewi sebagai seorang wanita biasa, seorang istri sederhana dari Denny. Tapi, ada satu hal yang sangat penting yang perlu kalian ketahui. Suasana di meja itu menjadi tegang. Semua mata tertuju pada Dewi. Denny mengerutkan kening, tampak bingung dan sedikit khawatir. Ibu mertua dan Loli terlihat semakin penasaran. Beberapa pelayan yang sedang bertugas di sekitar mereka pun tampak mencuri pandang, merasakan aura dramatis yang tiba-tiba memenuhi udara. Dewi menarik napas sekali lagi, memantapkan hatinya. Ia melihat ekspresi bingung, penasaran, dan sedikit cemas di wajah Denny, ibu mertua, dan Loli. Ia bisa merasakan tatapan penuh tanya dari mereka. Inilah momen yang telah ia persiapkan. Nama lengkap Dewi adalah Dewi Lestari Wijaya. Ucap Dewi dengan penekanan pada setiap kata. Ia melihat tidak ada perubahan signifikan dalam ekspresi mereka. Mereka mungkin tidak mengenali nama belakangnya. Dewi kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih berbobot. Suaranya kini terdengar lebih lantang dan penuh otoritas. Dan ayah Dewi adalah Bapak Raden Wijaya. Keheningan seketika menyelimuti meja makan mereka, bahkan terasa menjalar ke seluruh penjuru restoran. Suara denting alat makan dari meja lain pun seolah berhenti. Denny membeku di tempatnya, tangannya yang menggenggam tangan Dewi tiba-tiba terasa dingin. Matanya melebar, menatap Dewi dengan tatapan kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibu mertua yang tadinya tersenyum, kini membuka mulutnya lebar-lebar, tanpa mengeluarkan suara. Wajahnya yang biasanya penuh kritik, kini tampak pucat pasi. Ia menyandarkan punggungnya di kursi, terlihat seperti orang yang baru saja kehilangan keseimbangan. Loli yang sedari tadi tampak menikmati suasana mewah restoran, kini terdiam membisu. Matanya membulat sempurna, menatap Dewi dengan tatapan yang sulit diartikan campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan mungkin juga ketakutan. Ia bahkan menjatuhkan garpu yang sedang ia pegang, hingga menimbulkan bunyi dentingan kecil yang memecah keheningan. Dewi menatap mereka satu persatu, mengamati setiap perubahan ekspresi di wajah mereka. Ia bisa melihat dengan jelas keterkejutan yang luar biasa telah menghantam mereka. Inilah saatnya. Inilah awal dari babak baru dalam hidupnya. Keheningan yang menyelimuti meja makan itu terasa begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar. Denny masih terpaku di tempatnya. Matanya terus menatap Dewi dengan ekspresi kosong. Bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia tampak seperti patung yang baru saja tersambar petir. Ibu mertua, setelah beberapa saat, akhirnya mengeluarkan suara. Sebuah gumaman pelan yang terdengar tidak yakin. "Ndah, Raden Wijaya?" Ucapnya dengan nada tercekat. Matanya membulat sempurna, menatap Dewi seolah melihat hantu. Tangannya yang tadi memegang gelas air kini bergetar hebat hingga air di dalamnya sedikit tumpah. Loli, yang masih memegangi garpu yang terjatuh, tampak seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen.
Wajahnya benar-benar pucat, dan matanya terus bergerak-gerak antara Dewi, Denny, dan ibunya, mencari jawaban atas kebingungan yang melandanya. Dewi menatap mereka satu persatu, merasakan sedikit kepuasan melihat keterkejutan mereka. Selama ini, ia telah menahan diri dan menerima perlakuan buruk. Sekarang, mereka akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Setelah keheningan yang cukup lama, Denny akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menggelengkan kepalanya pelan, seolah berusaha menyangkal apa yang baru saja ia dengar. "Dewi, apa maksudmu?" Tanyanya dengan nada bingung dan tidak percaya. "Ayahmu, Bapak Raden Wijaya, pejabat itu." Dewi mengangguk pelan, menatap mata Denny dengan tatapan yang kini lebih tenang dan penuh keyakinan. "Iya, Mas. Beliau adalah ayah Dewi." Ekspresi Denny kembali berubah. Dari keterkejutan menjadi kebingungan. Lalu perlahan-lahan tergambar rasa tidak percaya dan mungkin juga sedikit marah. "Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Tanyanya dengan nada sedikit meninggi, tanpa menyadari beberapa pasang mata di restoran mulai memperhatikan mereka. "Mas," jawab Dewi dengan nada lembut, berusaha menenangkan suaminya. Dewi punya alasan untuk itu. Dewi ingin tahu apakah Mas dan keluarga Mas mencintai Dewi apa adanya, bukan karena siapa ayah Dewi atau apa yang Dewi miliki. Ibu mertua tiba-tiba tersentak. Ia menelan ludah dengan susah payah dan mencoba tersenyum canggung kepada Dewi. "Oh, Dewi, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kami pasti akan tetap menyayangimu kok." Ucapnya dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi sangat manis dan penuh sanjungan. Perubahan sikap yang begitu drastis itu tidak luput dari perhatian Dewi. Loli masih terdiam, namun matanya terus menatap Dewi dengan tatapan. Ia seolah sedang mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima dan menghubungkannya dengan semua perlakuan buruknya selama ini terhadap Dewi. "Sayang," Denny kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih lembut namun masih penuh kebingungan. "Aku tidak mengerti. Kenapa kamu harus menyembunyikan hal sebesar ini? Ini seperti kamu tidak mempercayaiku." "Bukan begitu, Mas," jawab Dewi. Dewi hanya ingin memastikan. Selama ini, Dewi merasa tidak dihargai di rumah ini. Dewi merasa seperti... Dewi berhenti sejenak, menatap ibu mertua dan Loli sekilas. Seperti orang asing. Ibu mertua langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, Dewi. Kami sangat menyayangimu. Kamu sudah seperti anak sendiri bagi ibu," ujarnya dengan nada dibuat-buat, berusaha meyakinkan Dewi dan mungkin juga dirinya sendiri. Loli akhirnya membuka suara, nadanya terdengar sedikit gemetar. "Mbak Dewi, aku minta maaf kalau selama ini ada salah kata atau perbuatan aku." Ia menundukkan kepalanya, tampak menyesal. Dewi menatap Loli dengan tatapan datar. Permintaan maaf yang tiba-tiba itu terasa tidak tulus dan hanya karena ia tahu siapa ayah Dewi sebenarnya. "Maaf saja tidak cukup, Loli," jawab Dewi dengan nada dingin. Denny menghela napas berat, mengusap wajahnya dengan kasar. Ia merasa situasi ini semakin rumit. Ia tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. "Dewi, bisakah kita bicarakan ini di rumah saja?" bisik Denny, merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian di restoran mewah tersebut. Dewi mengangguk pelan. "Baik, Mas." Setelah itu, suasana di meja makan menjadi sangat canggung. Mereka menyelesaikan makan malam dalam diam. Tidak ada lagi tawa atau obrolan ringan seperti sebelumnya. Pikiran Denny, ibu mertua, dan Loli tampak dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil, keheningan kembali menyelimuti mereka. Denny beberapa kali melirik Dewi,
mencoba mencari jawaban di wajah istrinya. Ibu mertua dan Loli duduk di belakang dengan wajah tertunduk, sesekali berbisik-bisik pelan. Sesampainya di rumah, Dewi langsung menuju kamar tidur dan mengunci pintu dari dalam. Ia ingin sendiri untuk menenangkan diri dan memproses semua yang telah terjadi. Ia tahu, setelah pengungkapan ini, hidupnya dan rumah tangganya tidak akan pernah sama lagi. Denny mengetuk pintu kamarnya beberapa kali, memanggil namanya dengan nada khawatir. Namun, Dewi tidak menjawab. Ia hanya ingin sendiri. Di balik pintu kamar, Dewi duduk bersandar di kepala ranjang, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, tetapi ia juga merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Denny dan keluarganya besok pagi. Apakah mereka akan marah, memohon maaf, atau bahkan berlutut seperti yang tertulis di judul? Ia hanya bisa menunggu dan melihat. Pagi itu, suasana di rumah terasa begitu berbeda. Keheningan yang biasanya menyelimuti rumah saat semua orang masih tidur, kini terasa lebih berat dan penuh kecanggungan. Dewi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar, mengingat kembali kejadian semalam. Ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, namun juga merasa sedikit khawatir dengan apa yang akan terjadi hari ini. Setelah membersihkan diri, Dewi keluar dari kamar. Ia mendapati Denny sudah duduk di ruang makan, menunggunya dengan wajah yang tampak lelah dan sembab. Ibu mertua dan Loli belum terlihat. "Pagi, Mas," sapa Dewi dengan nada datar. Denny mendongak, menatap Dewi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran antara kebingungan, kekecewaan, dan sedikit rasa bersalah di matanya. "Pagi," jawabnya pelan. Mereka berdua duduk di meja makan tanpa bersuara. Dewi sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun suasana kali ini terasa sangat berbeda. Tidak ada obrolan ringan atau candaan seperti dulu. Hanya ada keheningan yang diisi oleh suara denting sendok dan garpu. Setelah beberapa saat, Denny akhirnya membuka suara. "Dewi, semalam apa yang kamu katakan itu apa benar?" tanyanya dengan nada ragu. Dewi mengangguk tanpa menatap Denny. "Benar, Mas." Denny menghela napas berat dan mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" "Sudah Dewi jelaskan semalam, Mas." "Dewi punya alasan sendiri," jawab Dewi dengan nada tenang. Tiba-tiba, ibu mertua muncul di ruang makan. Begitu melihat Dewi, wajahnya yang biasanya penuh kritik ini berubah menjadi senyum yang dibuat-buat. "Selamat pagi, Dewi, sayang," sapanya dengan nada yang sangat manis, bahkan terkesan berlebihan. "Tidurmu nyenyak?" Dewi hanya mengangguk singkat, merasa aneh dengan perubahan sikap ibu mertuanya yang begitu drastis. Loli menyusul ibunya ke ruang makan. Ia tampak lebih murung dari biasanya. Ia bahkan tidak berani menatap mata Dewi. Ia hanya duduk diam di kursinya, menundukkan kepala. Saat sarapan, ibu mertua terus-menerus memuji masakan Dewi, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu Dewi membereskan meja setelah selesai makan. "Tidak usah, Bu. Biar Dewi saja," jawab Dewi dengan sopan, merasa risih dengan perhatian yang tiba-tiba diberikan ibu mertuanya. Setelah sarapan, Denny mengajak Dewi berbicara di ruang keluarga. Ibu mertua dan Loli memilih untuk tetap di ruang makan, sesekali mencuri pandang ke arah mereka. "Dewi," kata Denny dengan nada serius, "aku masih tidak mengerti kenapa kamu menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Aku merasa kamu tidak mempercayaiku." "Mas," jawab Dewi sambil menatap mata Denny. "Bukan Dewi tidak mempercayai Mas. Dewi hanya ingin tahu apakah cinta Mas tulus."
Selama ini, Dewi merasa Mas lebih membela ibu dan Loli daripada Dewi. Denny terdiam sejenak, tampak merenungkan kata-kata Dewi. Aku minta maaf kalau selama ini aku mengecewakanmu. Aku tidak tahu kamu merasa seperti itu. Itu karena Mas tidak pernah berusaha melihat dari sudut pandang Dewi. Mas, kata Dewi dengan nada sedikit kecewa. Mas selalu memprioritaskan ibu dan Loli. Denny menghela napas lagi. Aku tahu, Dewi. Aku salah. Aku janji akan berusaha menjadi suami yang lebih baik untukmu. Dewi menatap Denny dengan tatapan menyelidik. Ia tidak yakin apakah ia bisa mempercayai kata-kata Denny begitu saja. Sudah terlalu lama ia merasa diabaikan dan tidak dihargai. Mas, kata Dewi akhirnya. Sekarang Mas sudah tahu siapa Dewi sebenarnya. Dewi harap, dengan begitu, Mas dan keluarga Mas bisa memperlakukan Dewi dengan lebih baik. Denny mengangguk dengan cepat. Tentu saja, Dewi. Semuanya akan berubah. Aku janji. Tiba-tiba, Loli menghampiri mereka di ruang keluarga. Ia tampak sangat gugup. Mbak Dewi, panggilnya dengan suara pelan. Dewi menoleh ke arah Loli dengan tatapan datar. Aku minta maaf soal uang tabungan kemarin, kata Loli dengan nada menyesal. Aku benar-benar menyesal telah mengambilnya tanpa izin. Aku janji akan menggantinya. Dewi menatap Loli tanpa ekspresi. Bagaimana kamu akan menggantinya, Loli? Loli menundukkan kepalanya. Aku akan mencari pekerjaan dan menabung. Dewi menghela napas. Ia tahu, permintaan maaf Loli mungkin hanya karena ia takut dengan konsekuensi setelah mengetahui siapa ayah Dewi. Baiklah, Loli, kata Dewi akhirnya. Dewi harap kamu benar-benar belajar dari kesalahanmu. Setelah itu, suasana di rumah masih terasa tegang dan canggung. Namun, ada sedikit perubahan dalam sikap ibu mertua dan Loli terhadap Dewi. Mereka menjadi lebih hati-hati dalam berbicara dan bertindak di dekat Dewi. Mereka seolah takut menyinggung perasaannya. Dewi sendiri merasa sedikit lebih lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Namun, ia masih belum yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia akan menunggu dan melihat apakah Denny dan keluarganya benar-benar akan berubah. Ia juga sudah menghubungi ayahnya dan menceritakan semua yang terjadi. Ayahnya berjanji akan segera datang untuk menemuinya. Keesokan paginya, suasana di rumah Denny terasa lebih tegang dari hari sebelumnya. Semua orang bergerak dengan hati-hati, seolah takut melakukan kesalahan. Ibu mertua dan Loli tampak lebih banyak diam dan berusaha menghindari tatapan Dewi. Denny sendiri terlihat gelisah. Sesekali melirik ponselnya seolah menunggu kabar penting. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah sederhana mereka. Seorang sopir berpakaian seragam keluar dan membukakan pintu belakang. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria berwibawa dengan setelan jas mahal. Itu adalah Bapak Raden Wijaya, ayah Dewi. Kehadiran mobil mewah dan sosok pria berkarisma itu langsung menarik perhatian para tetangga yang mulai berbisik-bisik di balik jendela rumah mereka. Denny, yang sedang berdiri di teras, langsung terpaku melihat pemandangan itu. Ia mengenali sosok ayah mertuanya dari foto-foto pernikahan Dewi dulu. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka ayah Dewi akan datang secepat ini. Ibu mertua dan Loli yang mendengar suara mobil dari dalam rumah, langsung berlarian ke teras. Mereka berdua terkejut bukan main melihat pria berwibawa itu berdiri di depan rumah mereka. Dewi, yang sudah menunggu kedatangan ayahnya, segera keluar dari rumah dan menghampirinya. "Papa!" serunya sambil berlari kecil dan memeluk ayahnya erat. Bapak Raden membalas pelukan putrinya dengan hangat. "Dewi, sayang, Papa sangat khawatir mendengar ceritamu."
Denny, ibu mertua, dan Loli hanya bisa berdiri terpaku di teras, menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa seperti sedang menghadapi seorang tokoh penting yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan sederhana mereka. Setelah melepas pelukannya, Bapak Raden menatap putrinya dengan tatapan penuh kasih sayang. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke arah Denny, ibu mertua, dan Loli yang masih berdiri di teras. "Denny?" tanya Bapak Raden dengan nada tenang namun berwibawa. Denny yang tersadar dari keterkejutannya segera menghampiri ayah mertuanya dan menyalaminya dengan gugup. "Selamat pagi, Bapak," ucapnya dengan suara sedikit bergetar. "Selamat pagi," jawab Bapak Raden singkat. Tatapannya tajam mengamati Denny dari atas hingga bawah. Kemudian, Bapak Raden menoleh ke arah ibu mertua dan Loli. Ibu mertua langsung memasang senyum yang dibuat-buat dan menghampiri Bapak Raden dengan langkah tergesa-gesa. "Selamat pagi, Bapak Raden. Suatu kehormatan bagi kami Bapak berkenan datang ke rumah sederhana ini," ucap ibu mertua dengan nada sangat sopan, bahkan terkesan menjilat. Bapak Raden hanya mengangguk tipis tanpa membalas senyuman ibu mertua. Lalu, ia menatap Loli yang masih berdiri agak jauh dengan wajah tertunduk. "Kamu Loli?" tanya Bapak Raden dengan nada datar. Loli yang merasa diperhatikan langsung mengangkat kepalanya dan mengangguk pelan. "Iya, Om Bapak." Bapak Raden tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia kemudian menoleh kembali ke arah Dewi. "Sayang, bisa kita bicara sebentar di dalam?" Dewi mengangguk dan menggandeng tangan ayahnya masuk ke dalam rumah. Denny, ibu mertua, dan Loli hanya bisa mengikuti mereka dari belakang dengan perasaan tidak nyaman. Di ruang tamu yang sederhana, Bapak Raden duduk di sofa, didampingi oleh Dewi. Denny, ibu mertua, dan Loli duduk di kursi di hadapan mereka, menatap Bapak Raden dengan tatapan penuh harap dan kecemasan. "Terima kasih sudah menerima kedatangan saya di rumah ini," kata Bapak Raden membuka pembicaraan dengan nada formal. "Saya datang ke sini karena saya sangat khawatir dengan keadaan putri saya, Dewi." Denny menelan ludah dengan susah payah. Ibu mertua dan Loli hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Bapak Raden. "Dewi sudah menceritakan semuanya kepada saya," lanjut Bapak Raden dengan nada yang semakin serius. "Tentang bagaimana kalian memperlakukannya selama ini. Tentang cibiran, omelan, dan bahkan tentang uang tabungan yang diambil tanpa izin." Suasana di ruang tamu itu semakin menegang. Denny, ibu mertua, dan Loli semakin merasa terpojok. Mereka tidak menyangka Dewi akan menceritakan semuanya kepada ayahnya. "Bapak kami." Ibu mertua mencoba membela diri, namun Bapak Raden langsung memotong perkataannya. "Saya tidak ingin mendengar alasan atau pembelaan apapun," kata Bapak Raden dengan nada tegas. "Saya hanya ingin kalian tahu, saya sangat kecewa dengan perlakuan kalian terhadap putri saya. Dewi adalah putri tunggal saya. Saya menyayanginya lebih dari apapun di dunia ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya." Denny memberanikan diri untuk berbicara. "Bapak, saya minta maaf atas semua kesalahan saya dan keluarga saya. Kami mengakui kami telah salah memperlakukan Dewi. Kami berjanji akan berubah dan memperlakukan Dewi dengan lebih baik." Ibu mertua dan Loli mengangguk-angguk setuju dengan perkataan Denny. Mereka tampak sangat ketakutan dengan kemarahan ayah Dewi. Bapak Raden menatap Denny dengan tatapan tajam. "Saya harap kamu bisa menepati janjimu, Denny. Karena jika kamu atau keluargamu masih berani menyakiti putri saya, kalian akan berhadapan dengan saya." Ancaman Bapak Raden itu terasa begitu nyata dan membuat Denny, ibu mertua, dan Loli semakin merasa terintimidasi. Mereka tahu, mereka telah berurusan dengan orang yang sangat berkuasa. Dewi menatap ayahnya dengan rasa haru.
Ia merasa ayahnya telah melindunginya dan memberikan keadilan yang selama ini ia dambakan. "Papa," panggil Dewi dengan nada lembut. Bapak Raden menoleh ke arah putrinya dan tersenyum. "Sudah, Papa di sini." Setelah itu, Bapak Raden berbicara lebih lanjut dengan Deni dan keluarganya, memberikan mereka nasihat dan peringatan. Ia juga menekankan betapa pentingnya menghargai dan mencintai Dewi sebagai seorang istri dan anggota keluarga. Pertemuan itu berlangsung cukup lama dan diwarnai dengan suasana yang tegang dan penuh penyesalan dari pihak Deni dan keluarganya. Akhirnya, Bapak Raden berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Namun ia berjanji akan terus memantau keadaan Dewi. Setelah kepergian Bapak Raden, suasana di rumah Deni berubah drastis. Deni, ibu mertua, dan Loli tampak sangat ketakutan dan berusaha bersikap sebaik mungkin kepada Dewi. Mereka seolah baru menyadari betapa berharganya Dewi bagi mereka, bukan hanya sebagai seorang istri atau menantu biasa, tetapi juga sebagai putri dari seorang pejabat kaya raya yang sangat berpengaruh. Sejak kedatangan Bapak Raden, suasana di rumah Deni benar-benar berubah 180 derajat. Deni menjadi suami yang sangat perhatian. Ia selalu bertanya kabar Dewi, membantunya melakukan pekerjaan rumah tangga, bahkan seringkali membelikannya makanan kesukaan Dewi tanpa diminta. Ibu mertua juga menunjukkan perubahan yang mencolok. Ia tidak lagi mengkritik masakan Dewi atau memberikan komentar pedas tentang penampilannya. Sebaliknya, ia selalu memuji Dewi, menawarkan bantuan, dan berusaha melibatkan Dewi dalam setiap percakapannya. Ia bahkan mulai memanggil Dewi dengan sebutan sayang dan nak dengan nada yang dibuat-buat manis. Loli pun tak kalah berbeda. Ia menjadi lebih pendiam dan tidak lagi seenaknya menyuruh Dewi. Ia bahkan mulai membantu Dewi mencuci piring dan membersihkan rumah tanpa diminta. Ia juga seringkali menghindari tatapan Dewi, mungkin karena merasa malu atas perbuatannya selama ini. Awalnya, Dewi merasa sedikit aneh dengan perubahan sikap mereka yang begitu tiba-tiba. Ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar tulus atau hanya karena mereka takut dengan ayahnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa sedikit lega karena akhirnya ia mendapatkan perlakuan yang lebih baik di rumahnya sendiri. Deni berusaha keras untuk meyakinkan Dewi bahwa ia benar-benar menyesal atas semua kesalahannya. Ia seringkali meminta maaf dan berjanji akan menjadi suami yang lebih baik. Ia bahkan mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan Dewi dan mendengarkan keluh kesahnya. Suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di ruang keluarga, Deni menggenggam tangan Dewi dan menatapnya dengan tatapan penuh harap. "Dewi, aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku benar-benar menyesal. Aku janji akan berusaha menjadi suami yang pantas untukmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan kedua?" Dewi menatap mata Deni dengan tatapan. Ia melihat ada kesungguhan di mata suaminya, namun ia juga masih merasa ragu. Sudah terlalu lama ia merasa kecewa dan tidak dihargai. "Mas," jawab Dewi dengan nada pelan. "Dewi menghargai usahamu. Dewi juga masih mencintai Mas. Tapi, Dewi butuh waktu untuk bisa mempercayai Mas lagi." Deni mengangguk dengan sedih. "Aku mengerti, Dewi. Aku akan sabar menunggu sampai kamu bisa memaafkanku sepenuhnya." Sementara itu, ibu mertua juga terus berusaha mendekati Dewi. Ia seringkali mengajak Dewi berbelanja, memasak bersama, atau sekadar mengobrol di teras. Ia bahkan mulai menceritakan masa lalunya dan berusaha membangun kedekatan dengan Dewi. "Dewi, nak," kata ibu mertua suatu siang saat mereka sedang minum teh bersama. "Ibu minta maaf atas semua perkataan dan perbuatan ibu selama ini. Ibu akui, ibu memang salah. Ibu terlalu keras padamu. Ibu harap kamu bisa memaafkan ibu." Dewi menatap ibu mertuanya dengan tatapan datar.
Ia merasa sulit untuk mempercayai ketulusan wanita itu. Sudah terlalu banyak kata-kata menyakitkan yang pernah ia dengar dari mulutnya. Dewi sudah memaafkan ibu, jawab Dewi singkat. Loli juga berusaha menunjukkan perubahan sikapnya. Ia menjadi lebih sopan dan ramah kepada Dewi. Ia bahkan mulai meminta maaf atas semua tingkah lakunya yang menyebalkan selama ini. Mbak Dewi, aku minta maaf ya kalau selama ini aku sering nyusahin Mbak. Aku janji gak akan gitu lagi, kata Loli suatu hari sambil membantu Dewi mencuci piring. Dewi hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Ia merasa perubahan sikap Loli juga tidak sepenuhnya tulus. Ia yakin Loli hanya bertingkah baik karena takut dengan ayahnya. Meskipun ada perubahan sikap dari Denny, ibu mertua, dan Loli, Dewi tetap merasa ada jarak di antara mereka. Ia merasa mereka bertindak baik hanya karena terpaksa dan takut dengan konsekuensi jika mereka kembali memperlakukannya dengan buruk. Dewi memutuskan untuk menguji ketulusan mereka. Suatu hari, ia berpura-pura sakit dan meminta Denny untuk menemaninya ke dokter. Denny dengan sigap mengantarnya dan sangat perhatian selama di rumah sakit. Di lain waktu, Dewi meminta ibu mertua untuk menemaninya menghadiri acara arisan tetangga. Ibu mertua dengan senang hati menemaninya dan memperkenalkan Dewi kepada teman-temannya dengan nada bangga. Dewi juga mencoba berbicara dari hati ke hati dengan Loli. Ia menanyakan alasan Loli mengambil uang tabungan mereka dan mencoba memberikan nasihat agar Loli tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perlahan tapi pasti, Dewi mulai melihat ada sedikit perubahan yang tulus dari Denny. Ia tampak benar-benar berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Namun, untuk ibu mertua dan Loli, Dewi masih merasa ragu. Ia merasa perubahan sikap mereka lebih karena takut daripada benar-benar menyesal. Dewi tahu, ia tidak bisa langsung mempercayai mereka sepenuhnya. Ia akan terus mengamati dan melihat apakah perubahan sikap mereka akan bertahan lama. Ia juga akan terus berkomunikasi dengan ayahnya dan menceritakan semua perkembangan yang terjadi. Minggu-minggu berlalu setelah kedatangan Bapak Raden. Perubahan sikap Denny, ibu mertua, dan Loli tampak semakin konsisten. Denny benar-benar berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia selalu ada untuk Dewi, mendengarkan keluh kesahnya, dan tidak lagi membiarkan ibunya atau Loli bersikap tidak sopan padanya. Ibu mertua juga terus menunjukkan keramahannya. Ia seringkali mengajak Dewi mengobrol dan berbagi cerita. Ia bahkan mulai meminta maaf secara tulus atas perlakuan buruknya di masa lalu. Loli pun menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia sudah mulai mencari pekerjaan dan berusaha mengembalikan uang tabungan Dewi dan Denny yang ia ambil. Di satu sisi, Dewi merasa senang melihat perubahan ini. Ia merasa akhirnya mendapatkan perlakuan yang layak di rumahnya sendiri. Ia juga merasa sedikit lega karena Denny tampak benar-benar menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki diri. Namun, di sisi lain, Dewi masih merasa ada keraguan di hatinya. Ia bertanya-tanya apakah perubahan ini akan bertahan lama atau hanya sementara, karena mereka takut dengan ayahnya. Ia juga merasa sulit untuk melupakan semua perlakuan buruk yang pernah ia terima. Luka di hatinya masih terasa perih setiap kali ia mengingat masa-masa sulit itu. Dewi seringkali menghabiskan waktu sendirian di taman belakang rumah, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia memikirkan tentang pernikahannya dengan Denny. Dulu, ia sangat mencintai Denny dan berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersamanya. Namun, kenyataannya jauh dari impiannya. Ia juga memikirkan tentang identitasnya yang selama ini ia sembunyikan. Ia melakukannya karena ingin mencari cinta yang tulus, tapi justru malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ia merasa bersalah karena telah menyembunyikan kebenarannya dari Denny, tapi ia juga merasa tidak punya pilihan lain saat itu. Suatu sore, saat Dewi sedang duduk di taman, Denny menghampirinya dan duduk di sampingnya. Mereka berdua terdiam sejenak,
menikmati suasana sore yang tenang. "Dewi," kata Denny akhirnya, memecah keheningan. "Aku tahu mungkin sulit bagimu untuk mempercayaiku lagi setelah semua yang terjadi. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia dan tidak akan pernah menyakitimu lagi." Dewi menoleh dan menatap mata Denny. Ia melihat ketulusan di mata suaminya. Ia tahu, Denny benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. "Mas," jawab Dewi dengan nada lembut. Dewi juga masih mencintai Mas. Tapi, semua ini butuh waktu. Dewi butuh waktu untuk bisa melupakan semua yang telah terjadi dan mempercayai Mas lagi. Denny mengangguk dan menggenggam tangan Dewi dengan erat. "Aku mengerti, sayang. Aku akan sabar menunggu." Setelah percakapan itu, Dewi merasa sedikit lebih tenang. Ia mulai mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Denny. Ia melihat Denny benar-benar berusaha berubah dan ia masih memiliki perasaan cinta untuk suaminya. Namun, Dewi masih belum yakin dengan ibu mertua dan Loli. Meskipun mereka bersikap baik padanya, Dewi masih merasa ada tembok pembatas di antara mereka. Ia merasa sulit untuk mempercayai ketulusan mereka sepenuhnya. Suatu hari, ibu mertua mengajak Dewi berbelanja dan membelikannya banyak barang mewah. Dewi merasa tidak nyaman dengan perlakuan ibu mertuanya yang tiba-tiba menjadi sangat royal. "Ibu tidak perlu melakukan ini," kata Dewi dengan nada canggung. "Tidak apa-apa, sayang. Kamu kan menantu ibu. Ibu ingin kamu bahagia," jawab ibu mertua dengan senyum yang terlalu lebar. Dewi merasa senyum ibu mertuanya tidak tulus. Ia merasa ibu mertuanya hanya berusaha mengambil hatinya karena takut dengan ayahnya. Loli juga seringkali mencoba mendekati Dewi dan mengajaknya berbicara. Namun, Dewi merasa sulit untuk melupakan semua perkataan sinis dan perlakuan buruk Loli di masa lalu. Dewi menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang baik membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Ia tidak bisa mengharapkan semuanya kembali normal begitu saja setelah pengungkapan identitasnya. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Denny untuk membuktikan kesungguhannya. Namun, untuk ibu mertua dan Loli, Dewi akan tetap berhati-hati dan tidak akan langsung mempercayai mereka sepenuhnya. Dewi juga terus berkomunikasi dengan ayahnya dan menceritakan semua perkembangan yang terjadi. Ayahnya selalu memberikan dukungan dan nasihat yang berharga. "Kamu harus melakukan apa yang membuatmu bahagia, sayang," kata ayahnya suatu hari melalui telepon. "Jangan terpengaruh oleh tekanan dari siapapun. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan." Kata-kata ayahnya itu memberikan kekuatan bagi Dewi. Ia tahu, ia harus memikirkan masa depannya sendiri dan tidak hanya terpaku pada masa lalu. Ia akan memberikan kesempatan kepada Denny, tetapi ia juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika ia merasa tidak bahagia lagi. Beberapa bulan berlalu sejak pengungkapan identitas Dewi. Kehidupan rumah tangganya tampak jauh lebih tenang. Denny terus berusaha menjadi suami yang baik dan perhatian. Ia selalu mendengarkan Dewi, membantu pekerjaan rumah, dan berusaha memenuhi semua keinginannya. Ibu mertua juga mempertahankan sikap manisnya, meskipun Dewi sesekali menangkap tatapan sinisnya saat Denny tidak melihat. Loli pun sudah mendapatkan pekerjaan, dan mulai mencicil uang tabungan yang ia ambil. Dewi sendiri merasa lebih nyaman dan dihargai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan sedikit keraguan. Ia merasa perubahan sikap ibu mertua dan Loli terlalu tiba-tiba dan terkesan dibuat-buat. Ia masih belum sepenuhnya yakin apakah mereka benar-benar tulus atau hanya berpura-pura karena takut dengan ayahnya. Loli juga seringkali mencoba mendekati Dewi dan mengajaknya berbicara. Namun, Dewi merasa sulit untuk melupakan semua perkataan sinis dan perlakuan buruk Loli di masa lalu.
Dewi menyadari bahwa membangun kembali kepercayaan dan hubungan yang baik membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Ia tidak bisa mengharapkan semuanya kembali normal begitu saja setelah pengungkapan identitasnya. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Denny untuk membuktikan kesungguhannya. Namun, untuk ibu mertua dan Loli, Dewi akan tetap berhati-hati dan tidak akan langsung mempercayai mereka sepenuhnya. Dewi juga terus berkomunikasi dengan ayahnya dan menceritakan semua perkembangan yang terjadi. Ayahnya selalu memberikan dukungan dan nasihat yang berharga. "Kamu harus melakukan apa yang membuatmu bahagia, sayang," kata ayahnya suatu hari melalui telepon. "Jangan terpengaruh oleh tekanan dari siapapun. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaan." Kata-kata ayahnya itu memberikan kekuatan bagi Dewi. Ia tahu, ia harus memikirkan masa depannya sendiri dan tidak hanya terpaku pada masa lalu. Ia akan memberikan kesempatan kepada Denny, tetapi ia juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika ia merasa tidak bahagia lagi. Beberapa bulan berlalu sejak pengungkapan identitas Dewi. Kehidupan rumah tangganya tampak jauh lebih tenang. Denny terus berusaha menjadi suami yang baik dan perhatian. Ia selalu mendengarkan Dewi, membantu pekerjaan rumah, dan berusaha memenuhi semua keinginannya. Ibu mertua juga mempertahankan sikap manisnya, meskipun Dewi sesekali menangkap tatapan sinisnya saat Denny tidak melihat. Loli pun sudah mendapatkan pekerjaan, dan mulai mencicil uang tabungan yang ia ambil. Dewi sendiri merasa lebih nyaman dan dihargai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan sedikit keraguan. Ia merasa perubahan sikap ibu mertua dan Loli terlalu tiba-tiba dan terkesan dibuat-buat. Ia masih belum sepenuhnya yakin apakah mereka benar-benar tulus atau hanya berpura-pura karena takut dengan ayahnya. Suatu sore, Dewi sedang beristirahat di kamarnya setelah seharian bekerja. Denny sedang lembur di kantor. Tiba-tiba, ibu mertua masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu, seperti kebiasaannya dulu. "Dewi, nak," panggil ibu mertua dengan nada yang terdengar agak memaksa. Dewi duduk dan menatap ibu mertuanya dengan tenang. "Ada apa, Bu?" "Begini, nak, ibu kan ada arisan besok. Tapi, ibu tidak punya gaun yang bagus untuk dipakai. Apa kamu punya gaun yang bisa ibu pinjam?" tanya ibu mertua dengan nada merengek. Dewi menghela napas dalam hati. Ia memiliki beberapa gaun mewah yang diberikan ayahnya, tetapi ia tidak yakin ingin meminjamkannya kepada ibu mertuanya. Ia masih ingat bagaimana wanita itu seringkali meremehkan penampilannya dulu. "Ada, Bu. Nanti Dewi carikan," jawab Dewi dengan nada sopan, meskipun hatinya sedikit tidak rela. "Wah, terima kasih banyak, nak. Kamu memang menantu yang baik," kata ibu mertua sambil tersenyum lebar. Namun, senyum itu tidak sampai ke matanya. Setelah ibu mertua keluar, Dewi membuka lemari pakaiannya dan melihat gaun-gaun mewahnya. Ia memilih salah satu gaun yang paling sederhana dan memberikannya kepada ibu mertuanya keesokan harinya. Namun, keesokan harinya, saat Dewi melihat ibu mertuanya berangkat arisan, ia terkejut melihat wanita itu mengenakan gaunnya yang paling mahal dan mewah. Dewi merasa sedikit kecewa. Ia merasa ibu mertuanya tidak menghargai kebaikannya. Beberapa hari kemudian, Loli kembali berulah. Ia meminta Dewi untuk meminjamkan mobilnya dengan alasan ingin pergi berlibur dengan teman-temannya keluar kota. "Mbak Dewi, boleh pinjam mobilnya dong? Aku sama teman-teman mau liburan ke Bandung," kata Loli dengan nada memohon. Dewi merasa ragu. Mobil itu adalah hadiah dari ayahnya dan sangat berharga baginya. Ia juga khawatir Loli tidak akan berhati-hati saat mengendarainya. "Loli, Mbak kurang yakin. Kamu kan baru belajar menyetir," jawab Dewi dengan hati-hati. "Ayolah, Mbak. Sekali ini saja. Aku janji akan hati-hati,"
bujuk Loli dengan wajah memelas. Dewi melihat ke arah Denny yang sedang duduk di ruang keluarga. Denny hanya mengangkat bahunya, seolah tidak ingin ikut campur. Dengan berat hati, Dewi akhirnya mengizinkan Loli meminjam mobilnya. Dengan syarat Loli harus sangat berhati-hati dan bertanggung jawab. Namun, setelah beberapa hari, Loli belum juga mengembalikan mobil Dewi. Dewi menjadi khawatir dan mencoba menghubungi Loli, tetapi ponselnya tidak aktif. Dewi menceritakan kekhawatirannya kepada Denny, tetapi suaminya hanya berusaha menenangkannya. Sudahlah, Dewi. Mungkin Loli sedang menikmati liburannya. Nanti juga pasti dikembalikan. Namun, Dewi tidak bisa tenang. Ia merasa firasatnya tidak enak. Beberapa hari kemudian, Dewi mendapat kabar dari seorang temannya bahwa ia melihat mobil Dewi di bengkel dengan kondisi rusak parah. Dewi sangat marah dan kecewa. Ia langsung menghubungi ayahnya dan menceritakan semuanya. Ayahnya sangat marah mendengar cerita Dewi dan berjanji akan segera turun tangan. Ketika Loli akhirnya pulang dengan wajah tanpa dosa, Dewi langsung menghadapinya. "Loli, kenapa mobil Mbak rusak parah? Kamu tahu kan mobil itu sangat berharga bagi Mbak?" tanya Dewi dengan nada tinggi. Loli hanya menunduk dan menangis. Ia mengaku bahwa ia dan teman-temannya mengalami kecelakaan saat liburan. Dewi sangat marah dan kecewa dengan kebohongan dan ketidakbertanggung-jawaban Loli. Ia merasa kesabarannya sudah habis. Denny yang melihat pertengkaran itu hanya bisa diam dan tidak berani membela adiknya. Ia tahu, kali ini Loli benar-benar sudah kelewatan. Dewi merasa inilah saatnya untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Ia tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Ia sudah memberikan mereka kesempatan untuk berubah. Tetapi tampaknya mereka tidak benar-benar tulus. Dewi memutuskan untuk menghubungi ayahnya dan meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah ini. Ia merasa sudah saatnya ia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. "Kalian benar-benar keterlaluan!" teriak Dewi dengan air mata yang sudah membanjiri pipinya. Ia menatap Loli dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. "Mobil itu sangat berharga bagiku. Itu hadiah dari ayahku. Bagaimana bisa kamu sebegitu tidak bertanggung jawab?" Loli hanya bisa terisak dan menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap mata Dewi. Ibu mertua mencoba menenangkan Dewi, tetapi Dewi menepis tangannya dengan kasar. "Ibu jangan ikut campur," bentak Dewi. "Ini antara aku dan adikmu." Denny yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Dewi, sudahlah. Loli kan sudah minta maaf. Nanti kita bisa perbaiki mobilnya." "Perbaiki? Mas lihat sendiri bagaimana kondisinya. Itu bukan hanya sekedar rusak biasa. Dan Mas masih saja membela adik Mas?" Dewi menatap Denny dengan tatapan terluka. "Kapan Mas akan benar-benar berdiri di pihakku?" Denny terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Dewi. Ia tahu, Dewi benar. Ia selalu berusaha menenangkan Dewi dan menghindari konflik dengan ibunya dan adiknya. Tetapi kali ini ia tidak bisa lagi membenarkan tindakan Loli. "Aku sudah cukup sabar selama ini," lanjut Dewi dengan suara bergetar. "Aku sudah mencoba menerima semua perlakuan buruk kalian. Aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk berubah. Tapi sepertinya kalian tidak pernah benar-benar menghargaiku." Ibu mertua mencoba membela diri. "Dewi, kami sudah berubah kok. Kami sudah berusaha memperlakukanmu dengan baik." "Baik? Apakah ini yang kalian sebut baik?" Dewi menunjuk ke arah Loli yang masih menangis terseduh-seduh. "Adikmu sudah berbohong padaku, merusak barang berhargaku, dan kalian masih saja membelanya." Dewi mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan mencari kontak ayahnya. Ia langsung menghubunginya tanpa ragu. "Papa,
kata Dewi dengan suara tercekat saat ayahnya menjawab telepon. Dewi sudah tidak tahan lagi. Ada apa, sayang? Apa mereka menyakitimu lagi? Tanya Bapak Raden dengan nada khawatir. Dewi menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi, tentang Loli yang merusak mobilnya dan sikap Denny serta ibu mertuanya yang masih saja membela Loli. Terdengar helaan napas berat dari seberang telepon. Papa akan ke sana sekarang juga, kata Bapak Raden dengan nada tegas. Kamu tunggu di rumah, sayang. Setelah menutup telepon, Dewi menatap Denny, ibu mertua, dan Loli dengan tatapan dingin. Ayahku akan datang. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Wajah Denny, ibu mertua, dan Loli langsung pucat pasi mendengar perkataan Dewi. Mereka tahu, kedatangan Bapak Raden kali ini pasti akan membawa masalah besar bagi mereka. Suasana di rumah itu menjadi sangat tegang dan mencekam. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua menunggu dengan perasaan cemas dan takut akan kedatangan ayah Dewi. Beberapa saat kemudian, suara deru mobil mewah kembali terdengar di depan rumah mereka. Kali ini, bukan hanya satu mobil, melainkan dua mobil dengan beberapa orang berpakaian rapi keluar dari dalamnya. Bapak Raden keluar dari mobil pertama dengan wajah yang sangat marah. Di belakangnya, tampak beberapa orang yang terlihat seperti pengawal. Denny, ibu mertua, dan Loli langsung berdiri terpaku di teras, menyaksikan kedatangan rombongan orang berwibawa itu dengan perasaan gentar. Mereka tahu, inilah saatnya mereka akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka selama ini. Bapak Raden berjalan dengan langkah tegas menuju teras. Tatapannya tajam mengarah pada Denny, ibu mertua, dan Loli. Dewi berdiri di belakang ayahnya, menatap mereka dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan amarah yang selama ini ia pendam. Kalian bertiga, suara Bapak Raden menggelegar, memecah keheningan. Kalian benar-benar tidak tahu sopan santun. Berani-beraninya kalian memperlakukan putri saya seperti ini. Denny, ibu mertua, dan Loli hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap mata ayah Dewi yang penuh amarah. Mereka tahu, badai yang selama ini mereka hindari akhirnya datang juga. Kalian bertiga telah membuat putri saya menderita selama ini. Suara Bapak Raden terdengar dingin dan menusuk, memecah keheningan yang mencekam di teras rumah. Saya tidak mengerti mengapa kalian tega memperlakukan seorang wanita sebaik Dewi dengan begitu buruk. Dia adalah istri Denny, menantu kalian, seharusnya kalian menyayanginya seperti keluarga sendiri. Denny menundukkan kepalanya semakin dalam, air mata penyesalan mulai menetes di pipinya. Ibu mertua tampak gemetar, wajahnya pucat pasi. Loli, yang sedari tadi menangis, kini terisak lebih keras. Bapak, kami benar-benar menyesal. Lirih Denny dengan suara bergetar. Saya akui, saya telah gagal menjadi suami yang baik untuk Dewi. Saya terlalu lemah dan tidak bisa membela istri saya sendiri. Ibu mertua akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya tercekat oleh tangisan. Bapak Raden, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya telah dibutakan oleh keegoisan saya. Saya tidak pantas menjadi seorang ibu mertua. Saya telah menyakiti hati Dewi yang begitu baik. Loli pun ikut memohon ampun dengan suara parau. Mbak Dewi, aku juga minta maaf. Aku sangat menyesal telah mengambil uang Mbak dan Mas, dan merusak mobil Mbak. Aku benar-benar bodoh dan tidak tahu diri. Dewi menyaksikan pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka. Tetapi juga ada rasa sedih melihat mereka begitu terpuruk. Tiba-tiba, tanpa diduga, ibu mertua menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Dewi. Dewi, nak, maafkan ibu. Ibu sungguh menyesal. Ibu janji tidak akan pernah lagi menyakitimu. Anggap saja ibu tidak pernah ada.
Melihat ibunya berlutut, Denny dan Loli pun ikut berlutut di hadapan Dewi. Mereka bertiga menundukkan kepala, memohon ampun dengan air mata yang terus mengalir. "Dewi, maafkan kami," ucap Denny dengan suara lirih, menatap Dewi dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku mohon, berikan kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Loli pun ikut memohon. "Mbak Dewi, jangan pergi. Kami janji akan berubah. Kami akan memperlakukan Mbak dengan baik dan menghormati Mbak seperti keluarga sendiri." Bapak Raden hanya berdiri tegak di samping Dewi, mengamati pemandangan itu dengan tatapan dingin. Ia membiarkan putrinya mengambil keputusan. Dewi menatap ketiga orang yang berlutut di hadapannya. Ia melihat air mata penyesalan di mata mereka. Ia mendengar permohonan maaf yang tulus dari bibir mereka. Hatinya sedikit tergerak. Meskipun ia telah terluka begitu dalam, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia masih memiliki sedikit rasa kasihan terhadap mereka. "Berdirilah," kata Dewi akhirnya dengan suara pelan namun tegas. Denny, ibu mertua, dan Loli perlahan berdiri, menatap Dewi dengan tatapan penuh harap. "Saya akui, saya sangat kecewa dan sakit hati dengan perlakuan kalian selama ini," lanjut Dewi. "Saya datang ke rumah ini dengan niat baik, ingin membangun rumah tangga yang bahagia dengan Denny. Tapi yang saya dapatkan hanyalah cibiran, omelan, dan ketidakadilan." Mereka bertiga hanya bisa menunduk, tidak berani menyanggah perkataan Dewi. Namun, Dewi menarik napas dalam-dalam. "Saya adalah orang yang percaya pada kesempatan kedua. Saya bersedia memberikan kalian kesempatan untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar menyesal dan akan berubah." Wajah Denny, ibu mertua, dan Loli langsung menunjukkan sedikit harapan. "Tapi, ada satu syarat," kata Dewi dengan nada yang lebih tegas. "Jika kalian kembali mengulangi perbuatan kalian, jangan harap saya akan memberikan kesempatan ketiga. Saya tidak akan ragu untuk pergi dan mencari kebahagiaan saya sendiri." Denny dengan cepat menyanggupi. "Saya janji, Dewi. Saya akan menjaga kamu dan memperlakukanmu dengan sebaik-baiknya." Ibu mertua dan Loli pun ikut mengangguk-angguk setuju, berjanji akan berubah dan menghormati Dewi. Bapak Raden yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Saya akan terus memantau keadaan putri saya. Jika kalian kembali menyakitinya, saya tidak akan tinggal diam." Ancaman Bapak Raden itu kembali membuat Denny, ibu mertua, dan Loli merasa gentar. Mereka tahu, mereka harus benar-benar berubah jika tidak ingin berurusan dengan ayah Dewi. Setelah itu, Bapak Raden berbicara lebih lanjut dengan mereka, memberikan nasihat dan peringatan. Ia juga menekankan betapa pentingnya menghargai dan mencintai Dewi sebagai seorang istri dan anggota keluarga. Akhirnya, Bapak Raden berpamitan kepada Dewi dan kembali ke mobilnya. Sebelum pergi, ia memeluk putrinya erat dan berbisik, "Papa akan selalu ada untukmu, sayang. Jangan ragu untuk menghubungi Papa jika ada masalah." Dewi mengangguk dan tersenyum tipis kepada ayahnya. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan ayahnya. Ia berharap, kali ini, Denny dan keluarganya benar-benar akan berubah dan ia bisa menemukan kebahagiaan yang ia cari di rumah ini. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan di rumah Denny perlahan berubah menjadi lebih baik. Denny benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi suami yang penuh perhatian, selalu menghargai pendapat Dewi, dan tidak pernah lagi membiarkan ibunya atau Loli bersikap tidak sopan kepada istrinya. Ia belajar untuk lebih tegas dan berani membela Dewi di depan keluarganya. Ibu mertua juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia tidak lagi perfeksionis dan suka mengkritik. Ia belajar untuk lebih menghargai Dewi sebagai menantunya dan bahkan seringkali meminta maaf atas perlakuan buruknya di masa lalu. Hubungan mereka berangsur-angsur membaik,
Meskipun Dewi masih menyimpan sedikit kehati-hatian, Loli tumbuh menjadi gadis yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ia bekerja keras dan berhasil mengembalikan semua uang tabungan Dewi dan Denny. Ia juga menjadi lebih sopan dan menghormati Dewi, bahkan seringkali meminta nasihat dan bantuan. Dewi melihat adanya ketulusan dalam perubahan Loli dan mulai menganggapnya seperti adik sendiri. Dewi sendiri merasa jauh lebih bahagia dan dihargai. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah suaminya. Ia merasa dicintai dan diterima apa adanya, bukan karena status atau kekayaannya. Ia mulai bisa melupakan masa-masa sulit yang pernah ia alami dan fokus pada masa depan yang lebih cerah. Hubungannya dengan Denny semakin hari semakin erat. Mereka belajar untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Denny tidak lagi merasa tertekan di antara ibunya dan istrinya. Ia belajar untuk menyeimbangkan perannya sebagai suami dan anak. Dewi juga semakin dekat dengan ayahnya. Ia seringkali berkunjung atau menelepon ayahnya untuk berbagi cerita dan meminta nasihat. Ayahnya selalu senang mendengar kabar baik tentang Dewi dan pernikahannya. Suatu sore, saat Dewi dan Denny sedang duduk santai di teras rumah, Denny menggenggam tangan Dewi dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta. "Terima kasih, sayang," kata Denny dengan suara lembut. "Terima kasih karena kamu sudah memberikan aku dan keluargaku kesempatan kedua. Aku tidak tahu apa jadinya hidupku tanpa kamu." Dewi tersenyum dan membalas genggaman tangan Denny. "Kita semua melakukan kesalahan, Mas. Yang penting kita mau belajar dan berubah menjadi lebih baik." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dan kedamaian yang akhirnya mereka rasakan. Angin sore berhembus sepal-sepal, membawa aroma bunga dari taman. Dewi menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Meskipun ia harus melalui masa-masa sulit, akhirnya ia bisa menemukan kebahagiaan yang ia cari. Ia belajar bahwa cinta sejati memang membutuhkan kesabaran, pengertian, dan pengorbanan. Meskipun masa lalu tidak bisa diubah, Dewi memilih untuk fokus pada masa depan. Ia percaya bahwa dengan cinta dan ketulusan, mereka bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, tetapi ia juga tidak pernah menggunakannya untuk menekan atau merendahkan siapapun. Ia hanya ingin dicintai dan dihargai sebagai dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, Dewi menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di rumah sederhana itu, bersama suami dan keluarganya yang telah belajar untuk menghargainya. Kisah ini membuktikan bahwa meskipun konflik dan perbedaan bisa menimbulkan luka, kesempatan untuk berubah dan saling memaafkan selalu ada, dan terkadang, kebenaran yang terungkap bisa menjadi awal dari lembaran baru yang lebih baik.